Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali kita membahas materi tentang dinamika rotasi bagian yang kedua bersama saya Dede Rustiawan Kusmana. Sebelumnya kita sudah membahas tentang momen gaya dan momen inersia. Kali ini kita akan membahas hubungan antara momen gaya dan momen inersia. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, dengan teknologi tertentu kita bisa mengangkat beban yang berat. Nah, di sini tentu ada tali, ada katrol, ya. Nah, ini contoh lain, ya. Ketika membangun bangunan-bangunan yang besar, tinggi, memerlukan alat pengangkat berat, ya, di sini menggunakan katrol dan tali, ya. Nah, jadi tentu saja di dalam katrol ada yang namanya gerak rotasi. Nah, di dalam gerak rotasi pasti ada namanya momen gaya dan momen inersia. Nah, bagaimana hubungan momen gaya dan momen inersia? Nah, ini hubungannya. Jadi momen gaya, torsi, ya, itu sama dengan momen inersia dikali dengan alfa. Alfa adalah percepatan sudut. Nah, kemudian sebelumnya kita sudah membahas bahwa momen gaya itu adalah lengan gaya dikali dengan gaya, ya. Oke. Nah, rumus inilah yang akan kita bahas penerapannya di dalam gerak rotasi. Nah, diharapkan nanti kalian mampu menganalisis gaya-gaya yang bekerja, kemudian menggabungkan hubungan antara gerak rotasi dan gerak translasi. Baiklah, kita lihat contohnya, ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Apabila ada katrol, kemudian ada beban 4 kg, beban 5 kg, dihubungkan dengan tali melalui katrol. Nah, katrolnya bermassa 2 kg. Waktu di kelas 10, kalian belajar tentang hukum Newton, di mana dianggap T-nya sama, tegangan talinya sama. Nah, padahal sebetulnya tegangan talinya tidak sama. Kalau tegangan talinya sama, tidak akan berputar katrolnya, ya. Jadi yang menyebabkan katrol berputar adalah perbedaan tegangan tali di sini sebetulnya. Ya. Oke, sekarang tugas kita adalah menentukan berapa percepatan benda dan gaya tegangan tali yang bekerja pada masing-masing tali sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, bagaimana langkah-langkahnya untuk menyelesaikan soal ini? Langkah-langkahnya, pertama adalah gambarkan dulu gaya yang bekerja. Ya, tentu saja pada masing-masing benda ada yang namanya gaya berat. Ada W1, kita beri nama, ya. Kemudian ini gaya berat W2. Kemudian yang kedua adalah tegangan tali. Ya. Nah, ini tegangan tali bekerja pada benda 4 kg dan ini tegangan tali yang bekerja pada katrol. Maka kita sebut sebagai T1. Lalu yang sebelah kanan ada tegangan tali yang bekerja pada benda 5 kg dan ada tegangan tali yang bekerja pada katrol. Kita sebut sebagai T2. Jadi langkah pertama harus bisa menggambarkan arah gaya dulu. Ya, langkah berikutnya adalah membuat persamaan translasi dulu. Translasi itu gerak lurus. Mana yang bergerak lurus? Tentu yang bergerak lurus adalah benda W1 dan benda W2. Nah, ini 5 kg pasti geraknya turun, yang 4 kg pasti geraknya naik, lebih ringan, ya. Nah, kalau gerak translasi kita gunakan rumus hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali dengan A. Nah, karena benda satu geraknya ke atas,
Maka persamaannya menjadi gaya ke atas dikurangi gaya ke bawah. Ya, W1 itu sama dengan M kali G ya. T1 min M1G sama dengan M1 kali A. Nah, ini adalah sigma F-nya. Ya, resultan gayanya. Gaya ke atas dikurangi gaya ke bawah. Bagaimana benda 2? Benda 2 kan turun, berarti gaya ke bawah dikurangi gaya ke atas. Maka persamaannya menjadi M2G dikurangi T2 sama dengan M2 kali A. Jelas ya? Di W2 dikurangi T2 atau M2G dikurangi T2 sama dengan M2 kali A. Gitu ya. Jadi buat dulu persamaan translasi. Lalu kemudian disubstitusi atau eliminasi. Ya, misalnya ini dijumlahkan. Ya. Dijumlahkan, maka kalau jumlahkan jadi T1 min T2 lalu M1 min M2G ya, pindah ke kanan. M1 min M2G ditambah M1 tambah M2 kali A. Ya, jadi begini persamaannya. Selanjutnya kita buat persamaan rotasi. Yang berputar apa? Di sini adalah katrol. Karena ini turun, berarti T2 lebih besar dari T1, maka ini berputar katrolnya ke sini kan. Nah, penyebabnya adalah perbedaan antara T1 dan T2. Nah, persamaan rotasi itu adalah torsi sama dengan I kali alfa, R kali F. Nah, kalau tidak disebutkan katrolnya, hanya katrol saja, berarti dianggap pejal. Nah, berarti bentuknya seperti silinder pejal. Maka momen inersianya menjadi setengah mr kuadrat. Nah, setengah mr kuadrat ya. Kemudian alfa itu sama dengan A dibagi R. Jadi percepatan sudut sama dengan percepatan linear dibagi dengan R. Ya, dengan jari-jari. Nah, lalu ini R lengan gayanya kan berarti sama dengan jari-jari di sini. Lalu dikali ini putaran arah jarum jam, ini melawan ya. Maka menjadi T2 dikurangi T1. Gitu ya. Nah, ini untuk persamaan rotasinya. Nah, ini bisa diganti nih T2 min T1-nya dari sini. Ini kan T1 min T2. Nah, jadi nanti bisa diganti M2 min N1 ini jadi min di sini ya. Jadi min, boleh, atau di sini jadi min, silahkan. Nah, sehingga ini juga bisa dicoret nih, R kuadrat, R, ini R coret habis. Jadi tinggal setengah M kali A ya. Nah, jadi bisa ditulis begini. Setengah M katrol kali A, T2 min T1. Nah, ini R-nya habis ya. Oke, tinggal disubstitusikan. Nah, substitusi atau eliminasi boleh. Nah, jadi begini ya. Ini kan T1 min T2, ini T2 min T1. Jadi ada tanda negatif nih, kasih kurung semua ya. Ada tanda negatif. Lalu setelah itu yang ada A-nya pindah ke sebelah kiri. Maka rumusnya jadi begini. Ya. Ini kan min, pindah ke kiri jadi plus semua. Setengah MK tambah M1 tambah M2 kali dengan A sama dengan, nah ini M2-nya jadi positif, M1-nya jadi negatif. Maka percepatan benda 4 kg maupun 5 kg, A-nya menjadi, nah ini pindah ke bawah. Ya, M2 min M1 kali G dibagi setengah MK plus M1 plus M2. Tinggal masukkan angkanya. Ya. M2-nya 5 kg, M1-nya 4 kg, gravitasinya 10 ya. Artinya 10. Jadi setengah kali 2, 1, ini juga 10, coret berarti 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan yang A. Lalu untuk menjawab pertanyaan yang kedua, yang B, gaya tegangan tali. Nah, A-nya sudah dapat, tinggal masukkan ke persamaan yang di atas. Ini A-nya masukkan ke sini, dapat T1, T2-nya. Maka diperolehlah persamaan seperti ini kan tadi. Nah, dari atas ini, dari benda 1. Masukkan ya. Maka diperoleh seperti ini. G-nya kan 10, M-nya 4, 40.
M kali A. Nah, M-nya 4, A-nya 1 jadi 4. Pindah ruas jadi 44 Newton. Begitu juga mencari T2. Nah, gunakan persamaan benda 2 tadi. Nah, M2-nya kan 5, jadi 50 ya. Nah, 50 min T2 ini 5 kali 1 jadi 5. Maka T2-nya menjadi 45 Newton. Oke, baiklah kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Ya. Nah, ini diambil dari soal ujian masuk perguruan tinggi negeri. Nah, di sini ada sebuah yoyo 200 gram. Maka kalau yoyo itu kan ininya talinya menggulung di sini, kalau dilepaskan dia turun ke bawah. Nah, turun ke bawah. Pertanyaannya adalah berapa momen gaya yang bekerja pada yoyo. Gitu ya. Ini jari-jarinya 6 cm. Nah, langkah pertama tetap yang harus kita lakukan adalah menggambar gaya dulu. Pertama ada gaya berat. Kedua ada tegangan tali. Itu kan? Ada 2 gaya yang bekerja di situ. Lalu berikutnya kita gunakan persamaannya untuk gerak rotasi. Nah, ini ya. Hubungan momen gaya dan momen inersia. I kali alfa, R kali M. Itu ya. Nah, kalau yoyo bentuknya juga dianggap seperti silinder atau roda pejal di sini ya. Roda pejal, seperti roda atau silinder pejal sama. Jadi I-nya adalah setengah MR kuadrat, alfanya diganti menjadi A dibagi R, lalu momen gayanya R. R kali T. Ini saling tegak lurus. Jadi ini tegangan tali, ini jari-jari, ini pusat rotasi. Jadi yang membuat dia berputar itu adalah tegangan tali. Ya, yang membuat momen gayanya. Nah, kemudian sama R-nya coret 1, coret lagi 1 dari sini jadi habis. Maka diperolehlah T sama dengan setengah M kali A. Nah, itu gerak rotasi. Selain itu juga yoyo turun. Berarti ada gerak translasi. Maka kita gunakan hukum Newton, sigma F sama dengan M kali A. Karena turun berarti gaya ke bawah dikurangi gaya ke atas. Maka persamaannya MG, ya W itu MG ya, min T sama dengan M kali A. Nah, T-nya diganti menjadi setengah MA pindah ke sini. Nah, begini ya. Lalu yang ada A-nya atau M-nya dulu coret boleh. Lalu yang ini negatif A ini pindah ke kanan ya, yang negatif setengah A-nya. Maka akan diperoleh seperti ini. A-nya jadi 2/3G. Ya. Jadi ini kan di sini jadi 3/2. Nah, dibagi 3/2 jadi 2/3 ya. M-nya coret semua habis. Lalu yang ditanyakan momen gaya. Nah, momen gaya itu boleh I kali alfa, boleh R kali T. Silahkan, sama saja. Mau pakai RT, nah nanti T-nya diganti pakai ini, A-nya sudah ada dari sini ya. Nah, misalnya begini. R-nya tadi, ini 3 cm berarti kan? 0,03. Lalu T-nya diganti jadi setengah MA. Setengah kali M-nya 200 gram. Berarti 0,2 kilogram. Lalu kali A. Nah, A-nya itu adalah 2/3 G. 2/3 kali 10. Ya. 10. Ini kali 0,2 kan 2 coret dengan ini habis. Nanti ini angka 3 coret, tinggal angka 2 di sini jadi 0,02 Newton meter. Ya. Oke, selanjutnya contoh nomor 3. Nah, ini contoh nomor 3, ada benda M1 15 kg, benda M2 adalah 4 kg. Ya. Massa katrolnya 2 kg. Ditanya percepatan benda dan tegangan tali. Langkah pertama sama tadi ya. Nah, tentukan dulu gaya-gayanya. Ini ada W1 gaya beratnya, ini ada W2, ada gaya normal, ada tegangan tali T1, dan ada tegangan tali T2.
Nah, tetap langkahnya seperti itu, baru kita gunakan persamaan translasi dan rotasi, ya. Nah, persamaan translasi dulu, sigma F sama M kali A. Benda satu bergerak ke kanan. Berarti gaya ke kanan dikurangi ke kiri nggak ada. Jadi langsung saja T1 sama dengan M1 kali A. Benda 2 turun, berarti gaya ke bawah dikurangi gaya ke atas. Maka persamaannya M2G min T2 sama dengan M kali A. M2 kali A ya, ke bawah dikurangi ke atas. Lalu kemudian ditambahkan. Nah, kalau ditambah jadi T1 min T2, nanti M2G-nya pindah ke kanan jadi minus. Lalu ini dijumlahkan jadi M1 tambah M2 kali A. Oke, nah itu dari persamaan gerak lurusnya atau translasinya. Sekarang kita lihat pada katrol. Nah, katrol ini akan berputar ke sini putarannya. Berarti T2 lebih besar daripada T1. T2 searah jarum jam, T1 melawan ya. Maka dari persamaan gerak rotasi, torsi sama dengan I kali alfa sama dengan R kali F, dituliskanlah ini momen inersianya ya, katrol setengah mr kuadrat kali A dibagi R. Nah ini R lengan gayanya kali T2 dikurangi T1. Ini putaran searah jarum jam, ini melawan. R-nya coret sama ya, maka diperolehlah jadi setengah M katrol kali A sama dengan T2 dikurangi T1. Nah di sini ada T1 min T2 ya. Berarti ini jadi, kalau dibalik T2 min T1 ini jadi plus, nanti ini jadi minus ya. Maka ditulislah jadi seperti ini. Ya, ini kan jadi min ya. Nah, min jadi plus, ini jadi min yang di dalam. Nanti yang A pindah ke kiri yang ada A-nya. Nah, jadi seperti ini. Ini kan min, pindah ke kiri jadi plus. Ini jadi plus M2G-nya. Maka dapat A-nya M2G per setengah MK tambah M1 tambah M2. Nah, M2-nya adalah 4 kg, 40. Katrolnya 2, setengah kali 2 tambah 4 tambah 15. 40 dibagi 20 jadi 2. Tegangan tali, masukkan lagi ke atas ini. Ya, T1 tinggal M1 kali A. M1-nya kan 15. A-nya 2 dari sini jadi 30 gitu ya. Kemudian T2-nya kita gunakan persamaan yang di atas tadi ya. Benda 2. Jadi nah M2G min T2 sama dengan M2 kali A. Maka dapatlah 40 min T2 ya, ini 4 kali 10 sama dengan 4 kali 2 8. Jadi T2-nya 40 dikurangi 8 32 Newton. Ya, baiklah kita lihat contoh berikutnya nomor 4. Nomor 4, pada sebuah bidang miring dengan sudut kemiringan theta, lalu ada sebuah benda diletakkan berbentuk bulat ya. Nah, tentu benda ini akan bergerak menggelinding ke bawah, sehingga gerakannya selain berputar juga sambil bergeser. Berarti ada gerak berputar, rotasi, dan ada gerak translasi. Nah, nanti tergantung bendanya bentuknya apa, ya. Nah, ini ditanyakan bagaimana kalau bentuknya silinder pejal, bagaimana kalau bentuknya bola, kalau silinder berongga, kalau bola berongga, gitu ya. Oke, baiklah kita analisa persamaannya. Pertama kita lihat gerak rotasi. Nah, penyebab benda ini berotasi adalah F ini atau gaya gesekan. Dia membuat momen gaya dengan lengan gaya sama dengan R. Jadi R kali F. Inilah yang menyebabkan dia berputar. Gitu ya, berputar. Maka bisa dituliskan begini persamaannya. Nah, ya. Ini momen gayanya R kali F sama dengan I kali alfa, I kali A per R. Lalu R-nya pindahkan ke bawah. Jadi seperti ini persamaannya, I kali A per R kuadrat. Lalu kemudian dia pun bergerak ke bawah secara
lurus atau bergerak translasi. Maka kita gunakan hukum Newton yang kedua. Nah, geraknya ke bawah berarti gaya ke bawah dikurangi gaya ke atas. Jadi sigma F-nya adalah mg sin theta dikurangi dengan F. Nah, jadi persamaannya mg sin theta min F sama dengan M kali A. Lalu substitusikan F-nya dari atas ini diganti ke sini ya. Maka persamaannya menjadi mg sin theta min IA per R kuadrat sama dengan M kali A. Lalu yang ada A-nya pindah ke kiri semua. Yang ada A-nya pindah ke kanan. Nah, jadi yang A-nya pindah ke kanan, sehingga persamaannya menjadi mg sin theta I per R kuadrat ditambah M kali A. Kemudian ini pindahkan ke bawah, maka diperoleh nilai A-nya mg sin theta per I per R kuadrat ditambah M. Jadi kalau bendanya berbentuk silinder pejal, maka I-nya diganti menjadi setengah MR kuadrat. Lalu diganti jadi setengah MR kuadrat, nah begini ya. Lalu kemudian R-nya dicoret, R kuadratnya nih. Lalu kemudian ini setengah M tambah M jadi 3/2M, nanti M-nya dicoret lagi. Nah, 1 dibagi 3/2 jadi 2/3 G sin theta. 2/3 G-nya 10. Nah, sinnya sin 37. Sin 37 adalah 3/5. Ya, sin 37 3/5. Nah, 3-nya dicoret. 10 bagi 5, 2. Kali 2 dapat 4 meter per sekon kuadrat. Bagaimana kalau bentuknya bola pejal? Diganti saja I-nya menjadi 2/5. Ya, seperti ini. R-nya sama, coret R-nya, M-nya coret semua. 2/5 tambah 1, 7/5, jadi 5/7 kan? Balik ya. Nah, kalau silinder berongga ya tinggal masukkan ini MR kuadrat I-nya di sini. Ya, 1 tambah 1 jadi 2, jadi setengah. 1/2 ya. Kalau bola berongga ganti jadi 2/3 di sininya. Ya, 2/3 tambah 1 jadi 5/3. Maka hasilnya jadi 3/5 G sin theta. Ya. Nah, itu contoh yang keempat. Lalu kita lihat contoh yang kelima. Nah, jadi ini katrolnya ada 2 ditempelkan dengan jari-jari yang berbeda seperti ini. Ya. Digantungi beban 4 kg dan 2,5 kg. Ya kan ini 4 kg, ini akan berotasi ke sini. Ya, berlawanan arah jarum jam. Nah, diketahui momen inersianya 1,90 kg meter kub persegi. Nah, jari-jarinya diketahui juga 50 cm dan 20 cm. Pertanyaannya yang pertama adalah percepatan sudut katrol berapa, lalu gaya tegangan talinya berapa. Oke. Ya, cara penyelesaiannya pertama kita gunakan rumus hukum Newton untuk gerak translasi. Nah, jadi benda 1 ini turun, berarti kan M1G dikurangi T1 M1 kali A. Nah, ini ya. Nah, kemudian A1-nya bisa diganti menjadi alfa kali R1. Ini kan putarannya beda ya, lingkarannya. Jadi pasti percepatannya berbeda. Jadi ini A1, ini naik A2. Tapi putarannya sama. Kecepatan sudutnya sama. Ya, jadi diganti A1-nya tidak sama dengan A2, tapi alfanya sama. Maka A1 diganti menjadi alfa kali R1. Untuk benda 2 ya. Oh, ini disederhanakan dulu. Nah, disederhanakan dulu. Ya, jadi T1-nya diperoleh menjadi M1G ya. Nih, lalu ini pindah ke kiri jadi min M1 alfa R1 atau bisa ditulis seperti ya M1G min alfa R1 ya. Lalu benda 2 gerakannya ke atas, jadi T2 dikurangi M2G. M2 kali A2 sama dengan
M2 alfa R2 ya. Atau bisa ditulis ini pindah ke kanan jadi M2 kali G plus alfa R2. Nah, kemudian gerak rotasi. Pada katrol bergeraknya berlawanan arah jarum jam. Jadi berarti R1 kali T1 dikurangi R2 kali T2 ya. Nah, maka persamaannya seperti ini. I kali alfa R1 kali T1 min R2 kali T2. Nah, jadi I1-nya sudah ada 1,9 kali alfa. Nah, lalu T1-nya ini dimasukkan nih, pindah ke sini. T2-nya ini diganti ke sini ya. Maka persamaannya jadi seperti ini. 1,9 alfa yang ini, ya kan? I1-nya 1,9. R1 kali T1. Nah, ini T1 dikurangi R2. Nah, ini kali T2, ini T2 nih. Ini T2 kan? Ya sudah, tinggal dimasukkan angkanya ya. Nah, 1,9 alfa, R1-nya 50 cm, 0,5 meter. Masanya ini M1-nya 4 kg. Gravitasinya 10. R1-nya 0,5 kali alfa. R2-nya 0,2 ya, 20 cm. M2-nya 2,5 kg. Gravitasinya 10. Alfa kali R2-nya 0,2. Oke, ini 2 kan? Ini 2. Ini setengah ya. Jadi kalikan ke sini jadi 20 dikurangi alfa ya. Yang ini jadi 5 dikurangi berapa? 0,1 alfa. Nah, jadi seperti ini, ya kan? Persamaannya 20 min alfa, ini ke sini kali 20. Jadi 20 kalikan ini jadi alfa. Ini jadi 5 kalikan 10, ini kalikan ini jadi 0,1 ya. Nah, yang 0,1 alfa ini kan negatif, pindah ke sini jadi plus. Ya, jadi 2. Yang ini negatif alfa, pindah ini jadi 3 alfa. 20 dikurangi 5 jadi 15. Maka persamaannya jadi 3 alfa sama dengan 15, berarti alfanya 5 radian per sekon kuadrat. Nah, kalau sudah tahu. Ya, selanjutnya untuk menentukan tegangan tali, tinggal kita masukkan ke persamaan T1 dan persamaan T2. Kan alfanya sudah ada 5, tinggal masukkan ke sini. Ya. Jadi untuk mencari T1, M1 kali G min alfa R1 dari persamaan ini tadi. Masukkan angkanya, M-nya 4, G-nya 10, alfanya 5, R1-nya 0,5. Ya, 10 dikurangi 2,5 kan 7,5 kali 4, 30. T2, masukkan ke dari sini. Ya, M2-nya kan tadi 2,5, G-nya 10, alfanya 5, R2-nya 0,2. Sama dengan 27,5 Newton. Ya, oke, cukup jelas. Nah, sekarang coba latihannya ya. Nah, ini soal latihan nomor 1, soal latihan nomor 2. Oke. Ya, ini soal latihan nomor 3 dan soal latihan nomor 4. Ya, jadi miriplah dengan contoh soal tadi. Nah, dan ini adalah soal latihan nomor 5. Nah, silahkan Nah, ini soal latihan nomor 5. Oke, silahkan dikerjakan di buku latihan seperti biasa ya. Oke, selamat mencoba. Mudah-mudahan dilancarkan untuk mengerjakan soalnya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.